Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Marilah kita memulai ibadah kita bernyanyi memuji nama Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh karena firman Tuhan, langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau telah memperkenalkan dirimu melalui firman-Mu bahwa Engkau mengasihani kami, yaitu dengan memberi pengampunan dosa kepada kami, supaya kami mengenal Engkau dan kami melakukan kehendak-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Kita memuji nama Tuhan.
Hukum Taurat untuk minggu ini, yaitu hukum Taurat ke-7 dengan artinya. Hukum Taurat ke-7, jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan kepada Allah untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji nama Tuhan. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami peroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Allah atas kampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan.
Aku telah menghapuskan segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita muji nama Tuhan. Epistel untuk minggu ini tertulis di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-14 dimulai dari ayat 17 sampai ayat ke-19. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya seperti yang kau firmankan. Tuhan itu perpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-sekali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebenaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita muji nama Tuhan.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk warta jemaat, kita bisa lihat yang di-share oleh tim multimedia maupun WA group yang ada di WA kita masing-masing. Kita memuji nama Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam keadaan kita yang saat ini, dalam keadaan waspada dan bahkan dalam keadaan ketakutan, izinkanlah kami mengucapkan salam untuk kita semuanya. Salam untuk Tuhan, stop untuk corona. Firman Tuhan yang menjadi sukacita di dalam ibadah ini, di dalam Minggu Misericordias Domini, diambil dari Roma pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Saya akan membacakannya untuk saudara-saudara terkasih. Roma 3 ayat 1 sampai dengan 8. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali, dan di dalam segala hal, pertama-tama, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah yang adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya, sekali-kali tidak. Andaikan demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar firman orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat
supaya yang baik timbul daripadanya, orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, sekali lagi saya katakan, kita telah memasuki Minggu Misericordias Domini. Dengan arti Gog Asini Roha Debata di Tanoon, bumi penuh dengan kasih setia Allah. Jala di dalam minggu ini yang menjadi tema minggu adalah kesetiaan Allah. Saudara yang terkasih, kalau kita baca tadi sekilas mengenai firman Tuhan, kita akan mengalami yang namanya suatu kebingungan mengenai nats tersebut. Tetapi kalau kita lihat secara seksama bahwa pasal ini adalah surat yang diberikan oleh apostol Paulus atau Rasul Paulus kepada jemaat Roma. Jika kita memahami sebuah surat, berarti ada dua hal. Surat bisa menjadi suatu pertanyaan dan surat juga bisa berarti menjadi suatu jawaban. Dalam konteks kita hari ini, kita lihat di ayat 1 dan ayat 2 merupakan jawaban apostol Paulus dalam suratnya mengenai pertanyaan-pertanyaan yang timbul pada saat itu. Untuk memahami mengapa ini menjadi suatu jawaban dalam ayat 1 dan ayat 2, kita tidak lepas dari pasal sebelumnya. Di pasal yang kedua ayat 27 sampai 29, di situ menimbulkan suatu pertanyaan orang Yahudi. Apakah kelebihan kami? Jika apostol Paulus mengatakan di pasal yang kedua ayat 27 sampai 29, kelebihan orang Yahudi jika hanya berdasarkan berdasarkan tanda dan lahiriah, tetapi di sini dikatakan apostol Paulus, ternyata kelebihan Yahudi bukan hanya masalah-masalah sunat, masalah-masalah lahiriah ataupun dalam Taurat, tetapi yang dikatakan apostol Paulus ternyata dipercayakan oleh orang Yahudi, oleh Allah kepada orang Yahudi, bukan hanya masalah lahiriah, tetapi dipertanyakan, diberikan jawaban yang paling utama dari semua hal, bahwa kepada orang Yahudi yang paling utama adalah dipercayakan firman-Nya atau firman Tuhan. Oleh sebab itu, dalam ayat 1 dan 2 sangat jelas apa yang ingin dikatakan Allah dalam Minggu Misericordias saat ini. Yang pertama yang diingatkan kita, bahwa kita orang-orang percaya jangan hanya seperti orang Yahudi yang hanya melakukan tanda lahiriah saja, sunat atau Taurat lainnya, tetapi kepada kita diberikan hal yang lebih dalam, yang lebih besar, yaitu dipercayakan firman Allah kepada kita orang-orang yang percaya. Ternyata status kita bukan hanya masalah baptisan, bukan hanya masalah kita harus ke gereja, tetapi dipercayakan Allah kepada kita suatu tanggung jawab besar, yaitu firman yang harus kita sampaikan ke tengah-tengah kehidupan kita. Dan ternyata inilah yang diinginkan oleh Tuhan melalui surat apostol Paulus atau Rasul Paulus. Di sini dikatakan bahwa kita harus menjadi firman Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Bagaimana kita mengingat jati diri kita menyebarkan firman Tuhan? Yang pertama sangat jelas, sering kita mendengar bahwa kita bisa menjadi firman yang hidup, menjadi berkat bagi sesama, bless to other, menjadi sukacita, menjadi pengharapan bagi orang lain. Itulah firman yang hidup. Apalagi di tengah-tengah keadaan saat ini, di tengah-tengah keadaan pandemik virus corona, saya sangat melihat bagaimana firman itu, berkat itu dapat kita berikan. Kita bisa mencontoh satu negara yang luar biasa di Korea, bagaimana pemerintah Korea dibantu oleh warganya. Dalam hal ini saya lihat bagaimana para artis Korea menyumbangkan sebagian dari berkatnya untuk dapat membantu pemerintah memberikan bantuan kepada orang-orang yang terkena dampak dari pandemi corona.
Hal itu juga yang bisa menjadi contoh bagi kita. Firman itu bisa berbuah jika kita benar-benar mendalaminya, dan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bagi saudara kami yang mempunyai banyak berkat, kita bisa menjadi saluran berkat kepada saudara-saudara kita yang dalam saat ini mengalami yang namanya dampak dari pandemi corona saat ini. Artinya di sini ingin saya katakan, saudara bisa menjadi pelopor, saudara bisa menjadi motivasi bagi orang lain. Tidak perlu saudara menunggu, tidak perlu saudara untuk melihat situasi terlebih dahulu, tapi saat ini saudara bisa menjadi pelopor yang paling utama di tengah-tengah keadaan kita saat ini. Puji Tuhan, banyak cara yang bisa kita pakai. Kita bisa melihat sekitar kita, bisa kita langsung memberikannya kepada orang yang kita lihat, yang memang membutuhkan pada saat ini. Dan pada saat ini juga kita bersuka cita, gereja kita telah membuka posko untuk menerima saluran berkat dari saudara-saudara, menyampaikan berkat itu ke tengah-tengah saudara kita yang membutuhkan. Memang untuk hal ini kami masih membatasi dengan hal berupa uang ataupun beras saja. Tetapi itu menjadi sukacita, menjadi dasar bahwa firman Tuhan telah hidup di tengah-tengah keadaan kita saat ini. Inilah yang pertama yang disampaikan Tuhan melalui ayat yang satu dan ayat yang kedua. Yang kedua yang ingin dikatakan dalam Minggu Misericordia saat ini, di mana kita lihat di pasal ayatnya yang ke-3 sampai dengan ayatnya ke-6, ada juga pertanyaan dari orang Yahudi, bagaimana jika orang Yahudi tidak setia kepada Allah? Apakah Allah tetap setia kepada umatnya? Dengan sangat jelas di sini apostol Paulus mengatakan bahwa Allah tetap setia dengan kasih-Nya. Walaupun manusia mengingkari kesetiaannya, kasih Allah tetap ada untuk manusia tersebut. Walaupun gunung-gunung bergoyang, langit runtuh, kasih setia Tuhan tetap hadir tinggal di dalam hidup kita. Oleh sebab itu dalam keadaan yang sulit, diliputi rasa takut, ingatlah kasih karunia Tuhan tetap ada dalam hidup kita. Anugerah itu tetap ada. Walaupun kita melihat keadaan kita saat ini, ketakutan yang mencekam, ingatlah kasih setia Tuhan tidak pernah hilang di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, di dalam keadaan kita saat ini, dalam pandemi corona saat ini, kita terus bekerja dan berpengharapan. Karena harapan itulah yang menimbulkan ketekunan, tahan uji di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh sebab itu, betapa kecilnya api kehidupan, jangan pernah padamkan. Walaupun bambu patah, terkulai, jangan pernah engkau putuskan. Jangan pernah berhenti berusaha, jangan pernah berhenti melakukan perkara-perkara. Jika tidak mampu melakukan perkara besar, lakukanlah hal-hal yang kecil. Jika tidak mampu melakukan di bidang A, bidang B, lakukanlah di bidang C. Karena dalam hal ini kasih Tuhan tetap ada di tengah-tengah keadaan kita saat ini. Seperti yang kita aminkan, yang kita pahami dan kita yakini di dalam buku ND nomor 216. Coba kita buka buku ND 216. Kita akan menyanyikannya bersama-sama dalam buku ND 216. Ayatnya yang pertama, 216 ayat yang pertama.
Kita lihat bersama-sama bagaimana iman keyakinan kita mengatakan walaupun gunung bergoyang, kasih setia Tuhan tidak akan hilang di tengah-tengah kehidupan kita. Ini yang kedua yang ingin disampaikan dalam minggu ini. Yang terakhir, dalam minggu Misericordias Domini, bumi penuh kasih setia Allah, tetaplah bersukacita, bersyukur, dan beribadah. Kita tidak harus menunggu pandemi corona ini hilang atau reda, atau obat ditemukan agar kita bergembira dan bahagia. Sekarang pun, saat ini, di tengah kondisi yang kita alami, kita dipanggil untuk dapat bersukacita, bersyukur, dan beribadah kepada Tuhan. Sebab Tuhan telah berjanji memperbarui kehidupan dan bumi ini penuh dengan kasih setianya. Oleh sebab itu, kita tetap bisa beribadah kepada Tuhan walaupun saat ini keadaan kita ibadah online. Ini menjadi sukacita, menjadi pengharapan yang baru bagi kita. Yang kedua, kita bisa bersyukur dalam keadaan saat ini. Kita bisa melihat hal-hal yang indah yang diberikan Tuhan, waktu yang diberikan Tuhan saat ini. Sesama keluarga terjadi hubungan yang sangat dalam, yang selama ini dipisahkan oleh waktu, keadaan, bahkan pekerjaan. Banyak hal yang kita lihat di tengah-tengah keluarga. Bisa satu keluarga saat ini bersama-sama di tengah-tengah keluarga walaupun dalam social distancing. Keluarga boleh curhat, ayah boleh hadir yang selama ini bekerja, akhirnya bisa dapat berbicara dengan anaknya, boleh berbicara dengan istrinya. Begitu juga sebaliknya. Menjadi suatu hal yang bisa kita syukuri di tengah-tengah kehidupan kita. Dan kita bisa bersukacita di dalam keadaan kita saat ini. Begitu banyak saudara-saudara kita yang menjadi malaikat-malaikat di tengah keadaan saat ini. Kita lihat bersama-sama, saya perhatikan di perjalanan, banyak orang yang bermunculan membantu orang lain memberikan apa yang bisa diberikan dia. Baik di lampu merah, baik di tengah-tengah perjalanan, dan bahkan di tengah-tengah warga atau kerukunan rumah tangga RT. Mereka saling membantu, saling memberi. Disinilah kita lihat walaupun keadaan saat ini, sukacita itu masih bisa terlihat di tengah-tengah keadaan kita saat ini. Oleh sebab itu saudara yang terkasih dan Tuhan Yesus Kristus, di dalam minggu Misericordias Domini ini, ingatlah kesetiaan Allah tetap ada walaupun keadaan kita saat ini dalam keadaan yang mencekam. Biarlah roh Tuhan yang menyertai saudara untuk menjalani hidup yang penuh pengharapan, yang penuh dengan suatu cita-cita yang bisa kita dapai bersama-sama dengan Tuhan kita. Salam, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, firman Tuhan menjadi kekuatan kami di minggu saat ini. Kami boleh merasakan kasih Tuhan yang tetap setia di tengah-tengah kehidupan kami saat ini, di tengah-tengah ketakutan kami, di tengah-tengah kewaspadaan kami. Tetapi firman Tuhan menguatkan kami untuk dapat bersukacita, berpengharapan di dalam Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang menjadi berkat agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Terlebih saat ini di tengah-tengah keadaan kami di dalam pandemik virus corona saat ini. Biarlah kami menyadari betapa banyak berkat Tuhan yang boleh dapat kami sampaikan kepada saudara-saudara kami melalui alat-alat Tuhan, melalui gerejamu, dan bahkan melalui lembaga-lembaga yang bisa kami salurkan ke tengah-tengah saudara-saudara kami yang membutuhkan. Ingatkan kami Tuhan agar kami boleh dapat berbagi di tengah-tengah kehidupan kami saat ini. Dan biarlah melalui firman Tuhan saat ini kami tetap bersukacita walaupun dalam keadaan ketakutan kami, karena kasih Tuhan tetap ada di dalam bumi kami ini. Sehingga kami meyakini di saat-saat yang Tuhan tentukan, di saat-saat yang Tuhan inginkan, kami boleh melihat karya Tuhan boleh nyata di tengah-tengah keadaan kami saat ini. Kami saat ini juga Tuhan
mendoakan saudara-saudara kami, biarlah mereka bersukacita dalam keadaannya saat ini, berpengharapan dalam Tuhan. Untuk saudara kami, para medis yang menjadi garis depan di tengah-tengah keadaan kami saat ini, sertai mereka Tuhan, bantulah mereka agar Tuhan menjaga dan melalui mereka boleh menjadi alat Tuhan untuk dapat memberikan kesembuhan, untuk dapat memberikan hal-hal yang baik di tengah-tengah keadaan saudara kami yang mungkin telah banyak yang terjangkit virus corona saat ini. Dan biarlah juga Tuhan memberkati pemerintah kami, memberikan kebijaksanaan agar boleh dapat memberikan suatu hal, keputusan yang berdasarkan hati nurani yang dari Tuhan, sehingga melalui kebijakannya Tuhan kami boleh memperoleh berkat yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan kami. Sertai juga Tuhan gerejamu ini agar menjadi alat Tuhan, menjadi berkat bagi kami dan bagi sekitar kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi kembali sambil memuji Tuhan, sambil mengumpulkan persembahan yang akan kita sampaikan ke tengah-tengah gereja kita. Kita bernyanyi. Kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal,
betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Horas.